Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana hapunten anu kasuhun rahim simkuring parantos komawantun ngiring jabung temalapung parantos komawarsa ngiring nyarita di payunan pamiarsa dasim kuring mah mung kajurung kohoyong nimrung kodorong kohoyong ngarojong kapentah kupetah nyarita dinararaga membuat video tugas hukum politik tentang bahwasanya dari tugas kelompok membuat video dan perihal hasil dari analisis artikel kami yang tugas kelompok itu yang beranggotakan saya sendiri Yogi Muhammad Iskandar Panama dan teman saya Gita Silva Pramesti. Judul artikel yang kami analisis, yang kami buat yaitu analisis politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, studi kasus putusan nomor 822 garis miring PIT titik B garis miring LH garis miring tahun garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bantul. Langsung saja teman-teman ke pendahuluan. Bahwasanya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan isu penting yang mencakup aspek hukum dan kebijakan. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut seringkali menghadapi tantangan terutama terkait dengan aktivitas penambangan liar yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah putusan Pengadilan Negeri Bali Bandung nomor 822 garis miring PIT titik BL garis miring LH garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Kasus tersebut menyangkut terdakwa Hilmanuddin bin Nasihin yang didakwa melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Keputusan ini penting karena mencerminkan bagaimana lembaga penegak hukum menafsirkan dan menerapkan pedoman hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam memberantas tindak pidana memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Untuk metode penelitian, data dianalisis secara kualitatif, normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Hal ini maaf teman-teman, yaitu langsung saja kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu rumusan masalah yang pertama yang akan dibahas oleh saya, soalnya yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama yaitu politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan yang mendasar dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam merupakan tantangan serius yang dapat mengecam keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Tantangan nasional ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga keberlanjutan fungsi alam dapat dipertahankan melalui keterlibatan pemangku kepentingan secara luas. Politik hukum merupakan pilar utama dalam administrasi nasional dan khususnya penting dalam penetapan dan penegakan hukum untuk mewujudkan cita-cita nasional. Namun, penerapan konsep ini seringkali menghadapi tantangan dalam penafsiran pemerintah. Pemerintah seringkali menafsirkan konsep hak menyelenggarakan negara secara sempit dan mendefinisikan negara hanya sebagai pemerintahan tanpa mempertimbangkan 4 komponen yang utama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi manipulasi penafsiran konsep ini oleh pemerintah yang merupakan pemelihara kekuasaan negara. Oleh sebab itu, teman-teman, bahwasannya politik hukum seberapa pengaruh politik hukum berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya alam? Sangat berpengaruh. Karena kenapa? Ketika misalnya suatu putusan atau suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh para elit-elit di sana, maka ya ketika di bawahnya mereka hanya menjalankan
Jadi ketika pengelolaan itu baik, peraturan pengelolaan itu baik, maka pengelolaannya pun baik. Tapi ketika misalnya peraturannya tidak baik, pengelolaannya pun tidak baik. Contoh sekarang, bahwasanya ketika ada yang namanya, ketika misalnya suatu pertambangan ataupun suatu pemerintahan menciptakan suatu pertambangan, di sana ada bahwasannya mereka menciptakan suatu pertambangan, maka di wilayahnya itu harus mendapatkan yang namanya tunjangan-tunjangan bagi masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Namun di sana peraturan dari pemerintah hanya sedikit ataupun tidak baik dalam pengelolaannya, maka ya masyarakat di sekitar ya tidak sejahtera. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti di Papua ini, mereka PT Freeport triliunan. Bahkan ketika misalnya seorang Ustadz Abdul Somad dan Mahfud MD pun menyebutkan bahwasannya ketika misalnya PT Freeport itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan gaji 20 juta. Namun faktanya bukan gaji 20 juta, namun pengangguran 10 juta gengsi, teman-teman. Dan itu yang dihitung, belum lagi yang enggak dihitung. Jadi ketika pengelolaan itu, peraturan pengelolaan itu baik, maka sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bisa baik dan masyarakatnya bisa sejahtera. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya Yogi yang telah memaparkan materinya terkait politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, dapat kita tarik secara garis besar bahwasannya politik hukum di Indonesia ini berperan sebagai instrumen untuk mengatur bagaimana sumber daya alam dikelola agar sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan menggarisbawahi penguasaan negara atau sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seperti salah satunya ini terjadi kasus perdagangan satwa yang dilindungi, di mana kasus ini terjadi di daerah Balai Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa atas nama Hilman Nudin berusia 19 tahun ini disuruh oleh Hendi Nasrullah untuk mengantarkan 2 paket bus yang berisikan 2 ekor hewan jenis owa Jawa dalam keadaan hidup. Terdakwa berangkat pada pukul 1 siang dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cigondewah Girang, Blok Dam, nomor 2 RT 1 RW 32, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan menggunakan jaket grey warna hijau dan menggunakan kendaraan roda 2 jenis Honda Beat warna putih nomor polisi D3853UBV, dan paket diantarkan ke alamat KP Sawah Bera RT 1 RW 6 Desa Cilame, Kecamatan Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Pasanggerahan, Dayang Sumbi. Nah, terdakwa ini mau mengirimkan 2 paket bus yang berisi 2 ekor hewan jenis owa Jawa dalam keadaan hidup milik Hendi Nasrullah yang merupakan kakak terdakwa. Karena terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000 dan uang tersebut akan diberikan setelah barang sampai kepada pembeli. Namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 ekor owa Jawa tersebut. Sebelum terdakwa mengantar 2 ekor hewan owa Jawa tersebut, Hendi Nasrullah memposting 2 ekor hewan jenis owa Jawa tersebut menggunakan Facebook dengan akun bernama Amira Exotic dengan mencantumkan nomor handphonenya. Nah, sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa ini ternyata sudah 4 kali mengantarkan hewan yang dilindungi kepada pembeli. Yang pertama, ada 2 ekor kucing hutan yang diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000. Lalu yang kedua, ada 1 ekor lutung dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000. Lalu yang ketiga, ada 1 ekor surili dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000. Dan yang keempat, ada 1 ekor kukang yang diantarkan ke daerah Malang, Jawa Timur dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa ini telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan hewan akan cepat punah. Memperhatikan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Negeri Balai Bandung menyatakan terdakwa Hilman Nudin bin Nasihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, Pengadilan Negeri Balai Bandung menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah
Rp2.500.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Itulah studi kasus yang kami ambil dari putusan pengadilan. Selanjutnya kami akan memberikan analisis sistem hukum terkait kasus tersebut. Yang pertama ada struktur hukum, ada lembaga peradilan yaitu Pengadilan Balai Bandung, lalu ada kepolisian dan juga ada Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian substansi hukum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P106 Menteri Lingkungan Hidup Setjen Kum _12 yang mengatur tentang satwa yang dilindungi, serta ada KUHP untuk menangani kasus perdagangan satwa liar tersebut. Dan yang terakhir ada budaya hukum, di mana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi satwa liar yang tercermin dari tindakan terdakwa yang bersedia memperdagangkan satwa yang dilindungi hanya untuk mendapatkan upah yang kecil tanpa memikirkan dampak ekologis terhadap satwa tersebut. Selain itu juga, penegak hukum masih terkendala di sumber daya dan teknologi, terutama dalam memantau perdagangan satwa secara online. Baik, itulah analisis mengenai teori sistem hukumnya. Selanjutnya kami juga meneliti terkait Das Solon dan Das Sein mengenai politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada Das Solon. Dalam konteks artikel ini mempresentasikan idealitas hukum dan kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam perlindungan terhadap satwa yang dilindungi seperti owa Jawa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwasannya sumber daya alam dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga dasar ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melarang perdagangan satwa liar tanpa izin serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Baik, itulah pembahasan dari kami mengenai politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nirma Sri Asyifa dari kelompok 1 izin bertanya terkait konteks politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Bagaimanakah politik hukum ini tampak dan berperan dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nirma mengenai peran politik hukum dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Nah, seharusnya politik hukum ini memberikan peran dalam beberapa hal. Yang pertama itu pembentukan regulasi. Nah, seharusnya politik hukum ini menjadi pedoman dalam merancang undang-undang dan peraturan yang relevan untuk melindungi satwa liar. Di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, regulasi ini merupakan hasil dari keputusan politik hukum yang menempatkan perlindungan satwa liar sebagai prioritas nasional. Namun, politik hukum juga menentukan apakah regulasi yang dibuat itu memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan efek jerat terhadap pelaku kejahatan atau tidak. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak kasus perdagangan satwa yang dilindungi ini tidak diimbangi dengan saksi. Lalu yang kedua, dari segi penegakan hukum, politik hukum juga berperan dalam mengarahkan bagaimana hukum yang telah dibuat dan ini diterapkan di lapangan dengan melibatkan koordinasi antar berbagai lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dan yang terakhir, mengenai pencegahan dan pendidikan, bahwasannya politik hukum ini berperan dalam menentukan arah kebijakan preventif untuk mengurangi perdagangan satwa yang dilindungi seperti melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa liar. Namun, politik hukum ini seringkali tidak cukup menekankan pentingnya pendekatan pencegahan karena sebagian besar fokus diarahkan pada penindakan setelah kejahatan tersebut terjadi, sementara upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, menyediakan alternatif ekonomi, atau meningkatkan pemahaman publik seringkali kurang mendapat perhatian. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.